وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arsina min dhulumatil fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Sulamut Taufik, yaitu telah kita kaji pendahuluan daripada kitab Sulamut Taufik. Lalu yang berikutnya adalah mengkaji tentang ilmu tauhid yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maupun sifat-sifat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila anqala faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Dijelaskan bahwa wajib atas semua orang yang mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal, ad-dukhulu untuk masuk ke dalam agama Islam. Diwajibkan seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam karena Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima oleh Allah, dan dia nanti di hari akhirat dalam keadaan merugi. Jadi agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus agama-agama yang sebelumnya, menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Bahkan diriwayatkan ketika di akhir zaman diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, itu mengikuti syariatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebenarnya semua agama itu adalah Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, hanifam muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah hanifan, orang yang lurus, musliman, orang yang muslim, ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik, tidak menyekutukan Allah. Jadi pada intinya sebenarnya semua agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu adalah Islam. Ya, Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana ketika Ratu Balqis yang mendatangi kerajaannya Nabi Sulaiman, lalu melihat betapa mengagumkannya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah ceritakan bahwa Ratu Balqis berkata, "Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin." Ya, Ratu Balqis yang sebelumnya adalah menyembah matahari, lalu ketika
bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berkata, Ratu Balkis berkata, wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Zalamtu nafsi, sedangkan kezaliman yang paling besar adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi zalim yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku masuk ke dalam Islam bersama Nabi Sulaiman lillahi, ya untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi diwajibkan setiap mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam, ya. Kalau seandainya sebelumnya tidak dalam keadaan Islam, maka wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa thubuti fihi ala dawam, dan selalu tetap di dalam agama Islam, selalu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Islam lalu murtad, keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik. Karena ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, tamamun nikmati ta'al mautu ala Islam. Beliau berkata bahwa sempurnanya nikmat itu meninggal dalam keadaan Islam. Sempurnanya nikmat dari Allah adalah meninggal dalam keadaan Islam. Sempurnanya nikmat itu bukan mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia, bukan mendapatkan harta yang banyak, rumah yang mewah dan lain sebagainya. Ya, percuma kalau seandainya tidak beriman, tidak taat kepada Allah, semua kenikmatan ini akan hilang dan akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Tapi sempurnanya nikmat itu, walaupun orang tidak punya apa-apa, tapi meninggalnya dalam keadaan Islam, beriman, itu akan mendapatkan nikmat yang abadi selama-lamanya, dijadikan sebagai ahli surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama nikmati al mautu ala Islam, sempurnanya nikmat itu meninggal dalam keadaan Islam. Makanya Allah berwasiat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang paling penting adalah matinya dalam keadaan Islam. Ya, orang yang meninggalnya dalam keadaan Islam pasti akan masuk ke dalam surga, nggak akan kekal berada di dalam api neraka. Tapi kalau matinya dalam keadaan tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, ya, dalam Al-Quran, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu nar. Ya, barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga, nggak akan masuk ke dalam surga, dan tempatnya adalah api neraka. Di ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Ya, dosa kemusyrikan maknanya orang meninggalnya dalam keadaan musyrik sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan diampuni oleh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan Allah ampuni dosa selain kemusyrikan bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah.
orang meninggalnya dalam keadaan Islam beriman, terserah Allah. Kalau Allah ingin ampuni, diampuni oleh Allah. Walaupun orang itu nggak pernah bertobat kepada Allah, walaupun orang itu nggak pernah minta ampun kepada Allah, tapi kalau Allah ingin ampuni karena meninggalnya dalam keadaan Islam, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh berburu prasangka kepada siapapun. Walaupun orang fasik sekalipun, maksiat sekalipun, seumur hidupnya nggak pernah ibadah sekalipun, tapi kalau Islam kita nggak tahu kalau Allah berkata Allah ampuni, diampuni oleh Allah. Sedangkan kita nggak tahu meninggalnya dalam keadaan apa. Ya. Jadi orang yang meninggalnya dalam keadaan Islam itu jika Allah ampuni, diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah meninggalnya tidak Islam, tidak beriman, nggak akan diampuni oleh Allah. Nggak bisa orang bilang ya terserah Allah, Allah Maha Kuasa, semuanya hak kuasanya Allah. Kalau Allah ingin ampuni, diampuni, nggak bisa. Ya sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, nggak akan Allah ampuni. Ya, Allah haramkan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya banyak orang yang ngakunya Islam, ngakunya beriman, tapi matinya dalam keadaan tidak beriman. Ya, orang yang tidak menjaga imannya, tidak menjaga Islamnya, khawatirnya hilang imannya kepada Allah, jadi ragu. Yang namanya iman itu adalah di hati. Ya, hati nggak bisa dikendalikan. Orang yang tidak menjaga imannya, khawatirnya jadi ragu kepada Allah. Ya, orang yang ragu berarti tidak beriman kepada Allah. Yang namanya iman itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus selalu tetap dalam keadaan Islam, jaga Islamnya, jaga imannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji ilmu agama, ya. Dengan cara selalu bertobat kepada Allah, dengan cara berusaha untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai mati, sampai meninggal dunia, agar meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Waltizamu ma lazima alihi minal ahkami, dan wajib bagi setiap orang yang mukallaf untuk menjalankan, menerima ma lazima alihi, apa yang Allah wajibkan kepadanya daripada hukum-hukum. Hukum-hukum yang Allah terangkan lewat lisannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan mukallaf. Ya, perbuatan ya, yang mukallaf itu ada yang wajib diwajibkan oleh Allah, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib untuk menerima, menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah lewat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi sholati asyhadatan. Lalu dijelaskan, dan di antara yang wajib untuk diketahui, yang wajib untuk diyakini ya secara mutlak, dan wajib untuk diucapkan segera bagi orang yang kafir adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat wajib untuk diketahui, wajib untuk diyakini, dan wajib untuk diucapkan bagi orang yang kafir. Kalau sudah dalam keadaan Islam beriman, fa fi sholati, wajib diucapkan di dalam sholatnya. Jadi kalau orang dilahirkan dalam keadaan Islam, dilahirkan oleh orang tua yang Islam, gak wajib ya
istilahnya mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali di dalam sholat ya, ketika tahiyat ya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah, lalu apa maknanya asyhadu an la ilaha illallah? Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya apa? Kalau artinya mungkin kita sudah tahu ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi maknanya apa? Penjelasannya bagaimana? Ya. Makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maknanya adalah kamu mengetahui dan kamu meyakini, kamu mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya di dalam wujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita lihat Tuhan itu banyak, ya Tuhan itu banyak, yang disembah itu banyak. Akan tetapi tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wahidu Allah yang Maha Satu, Al-Ahadu Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa itu di dalam tiga hal ya. Allah Maha Esa pada zatnya, Allah Maha Esa pada sifatnya, dan Allah Maha Esa pada perbuatannya. Maknanya apa? Allah Maha Esa pada zatnya, tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Esa pada sifatnya, tidak ada sifat yang sama dengan sifatnya. Walaupun namanya sama tapi beda. Allah Maha melihat, oh saya juga melihat. Ya, hanya persamaan pada nama saja. Tapi hakikatnya sebenarnya berbeda melihatnya Allah dengan melihatnya kita. Ya, kita melihat harus pakai mata. Kita melihat harus terang, kalau gelap enggak kelihatan. Allah melihat tidak perlu mata. Allah melihat tidak perlu terang. Lalu bagaimana melihatnya Allah? Wallahu a'lam. Itu namanya zatnya Allah. Kalau zatnya Allah nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita ketahui adalah sifatnya Allah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha berbicara. Itu sifatnya Allah. Bagaimana melihatnya Allah? Bagaimana mendengarnya Allah? Bagaimana berbicaranya Allah? Bentuknya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tidak bisa dicapai oleh akal pikiran kita. Ya. Allah Maha Esa pada zatnya, Allah Maha Esa pada sifatnya. Enggak ada sifat yang sama dengan sifatnya Allah. Dan Allah Maha Esa pada perbuatannya, tidak ada perbuatan kecuali perbuatannya Allah yang sebenarnya. Karena perbuatannya kita ini adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah yang menciptakan kamu dan Allah menciptakan apa yang kamu lakukan. Apa yang kita lakukan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang namanya ilmu tauhid ya, yang harus kita kaji agar benar sah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kalau tidak mengkaji ilmu tauhid, salah imannya kepada Allah, tidak diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-awwalu Allah yang maha pertama, ya, Allah yang maha awal. Ya. Al-qadimu Allah yang maha qadim. Qadim itu dahulu.
Maknanya apa? Allah tidak ada permulaannya. Allah itu tidak ada permulaannya. Allah maha awal, Allah maha pertama, Al-Qadim. Allah tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, ya. Tidak terikat dengan waktu. Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup. Kita juga hidup, tapi hidupnya kita lain dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya kita perlu makan, perlu bernapas. Hidupnya kita ada yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya kita terbatas, semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Hidupnya Allah tak sama dengan hidupnya kita. Tidak ada yang menghidupkan Allah, ya. Hidupnya Allah tidak perlu makan, minum, bernapas dan lain sebagainya. Allah yang maha hidup, Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Allah yang maha berdiri sendiri. Maknanya apa? Allah tidak membutuhkan apapun. Justru apapun itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah kalau orang bilang Allah di langit, berarti Allah membutuhkan langit. Allah di arsy singgasana, berarti Allah membutuhkan singgasana. Allah di atas, berarti Allah membutuhkan tempat, arah, ya. Allah tidak, semuanya ini adalah ciptaan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, Allah tidak membutuhkan alam semesta. Justru apapun itu yang membutuhkan kepada Allah, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Baqi Ad-Daim, Allah yang maha kekal. Ad-Daim, Allah yang maha terus menerus, selalu. Maknanya tidak berubah dengan waktu. Jadi nggak ada istilahnya Allah dulu muda, sekarang udah tua. Kalau kita kan seperti itu, dulu muda, sekarang semakin tua, semakin tua. Allah tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan ruang. Allah tidak terikat dengan tempat. Karena semua waktu, ruang dan lain sebagainya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah tidak membutuhkan ciptaan, ya. Jadi ini merupakan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita kaji, wajib untuk kita pelajari agar benar iman kita kepada Allah. Insyaallah sifat-sifat yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya